Jangan cari pekerjaan kalau memang belum waktunya. Kalau kita memang nggak bisa dapat, nggak usah kita putus asa maksudnya. Tetap cari pekerjaan, tapi jangan putus asa. Jangan tunggu pekerjaan menerima Anda, baru Anda bekerja. Bekerjalah sekarang apa yang Anda bisa. Apa yang di depan mata, lakukanlah dengan segenap hatimu. Jangan pamrih, dikit-dikit mikirkan dengan cara ATM, ini nanti hasilnya apa. Untungnya apa buat saya. Jangan begitu. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, episode ini atau saat teduh sekarang ini harus optimis. Saya tidak akan bisa menerima kalau masih ada satu hati yang lunglai di hadirat Tuhan. Keluar, kita nggak akan keluar dari hadirat Tuhan sih. Tapi setelah selesai ini, tak ada satupun hatinya tetap sama, ya? Janji pada dirimu, terima iman dari Roh Kudus datangnya. Kejadian pasal 1, ayat 28 dan 29, saya berikan judul, dimensi berkat. Berkat itu jangan alergi. Maksudnya kita jangan alergi dengan kata berkat. Bagi orang yang suci, segalanya suci. Bagi orang yang cemar, semuanya cemar. Kalau memang tamak dan serakah memanipulasi Allah, ya apa boleh buat kalau hatinya salah. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, jiwa, akal budi, kekuatannya, berkat itu tidak jahat. Gak usah seolah-olah kita itu merasa kalau diberkati itu kita tidak pure atau tidak murni. Seolah-olah kita adalah umat yang mengejar berkat, juga enggak sih. Selama balance hidup kita, berkat itu indah. Oke? Dimensi berkat, Tuhan mau kita masuk ke dalam dimensi berkat. Jadi bukan berkat usaha kita sendiri, tapi berkatnya pangkal selamat. Jadi jangan sampai kita itu membanggakan kemampuan, ability, atau hebatnya manusia, koneksi contohnya, pengetahuan, pengalaman. Tuhan mau kita bersandar padanya. Karena Tuhan itu bukan kita, Tuhan itu Bapa kita di sorga. Jadi Tuhan mau kalau kita itu terima rezeki ya dari tangannya. Kalau terima allowance atau uang saku, atau bahkan uang modal, bahkan kalau bukan harta sekalipun, apapun juga selalu terima dari tangan Tuhan. God is willing to bless you today. Do you know that? Tuhan rindu dan sangat bersedia untuk memberkatimu. Tuhan gak keberatan, dan Tuhan tidak akan jatuh miskin, tidak akan bangkrut, hanya karena memberi berkat kepada setiap anak-anaknya. Dimensi berkat kita harus pahami. Ya, kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29. Saya baca lebih dulu. Kita baca bersama-sama, itu kan sudah jadi kesepakatan kita setiap saat teduh ya. Saya nggak bisa dengarkan Anda, tapi Tuhan bisa. Dan Anda harus dengarkan suara sendiri. Kita baca 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Mereka ini Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Dimensi berkat. Pertama-tama di ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Ini sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hubungan mereka dengan Allah masih sempurna. Allah memberkati mereka. Dari 3 kata ini dalam satu kalimat, God blesses them, Allah memberkati mereka. Yang terpenting adalah kata Allah, karena dialah sumbernya, dengan S huruf besar. Ingatlah bahwa kita ini, Tuhan itu selalu subjeknya, kita objeknya. Jangan sampai kita jadi subjeknya, kita ini mementingkan diri sendiri, Tuhan hanya objek yang kita peras mati-matian, minta harta, minta jodoh, segala. No. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kerajaannya, kita ini hamba. Tapi ingat ya, dimensi berkat dimulai bukan dengan berkat, tapi sang pemberi berkat. Dimensi berkat itu tidak dimulai dengan materi, tapi dimulai dengan seorang pribadi. Allah namanya, God. Allah memberkati mereka, God bless them. Allah itu sumbernya. Berarti hubungan kita dengan Allah adalah sumber daya utama untuk sukses dalam hidup ini. Bukan koneksi, bahkan bukan gelar kita, dan juga bukan modal. Berapa banyak yang Anda miliki atau pernah Anda miliki. Sedikit yang sekarang di tangan Anda, nggak cukup mungkin rasanya. Atau
Malah justru bahaya kalau orang yang punya harta limpah ruah, dia bisa taruh aman di sana. Tahu nggak, sumber daya kita untuk sukses dan menggapai mimpi, itu hubungan kita dengan Kristus. Hubungan intim dengan Tuhan itu adalah permulaan. Ingat Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kalau Anda kehilangan sesuatu atau segala sesuatu, jangan kecewa. Selama hubunganmu dengan Tuhan baik-baik, Anda masih bisa rebound, masih bisa lompat kembali. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya nggak akan dimatikan. Selama Anda masih punya Tuhan, Anda punya masa depan. Sekalipun seolah-olah sekarang kehilangan segalanya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bunuh diri. Jangan siksa dirimu juga. Jangan salahkan orang lain, tuding-tuding itu tidak ada hasilnya. Ingatlah, selama aku punya Tuhan, katakan pada dirimu sendiri, aku punya harapan. Mungkin aku tidak punya segala sesuatu, tapi kalau aku punya Kristus, aku punya masa depan. Allah memberkati mereka, bukan berkatnya, Allahnya. Dia yang main peran. Allow God to take control over your life. Biar Tuhan ambil alih dan pegang kendali atas hidupmu. Pasti arahnya ke air yang tenang, rumput yang hijau pula. Gak ada dombanya yang akan kelaparan, percayalah. Tuhan itu bisa pelihara. Hubungan kita dengan Allah adalah sumber daya terbesar yang kita miliki. Ingat ya, hubungan kita dengan Tuhan itulah fondasinya. Lalu kata berikutnya saya ingin Anda fokus ke sini. Allah memberkati mereka, ada kata berkat. Coba katakan berkat. Do you know what it means? Kata berkat di sini. Allah memberkatimu. Seringkali kita kalau kirim pesan pada teman kan selalu diakhiri antara sesama orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Selalu ujungnya ada GBU kan? GBU itu bukan denominasi gereja. Ya, gereja apa? GBU itu artinya God bless you, may God bless you, biar Tuhan memberkatimu. Tahu nggak artinya apa GBU itu? God bless you artinya God increases you. Allah memberkati mereka itu artinya Allah meningkatkan mereka. Tuhan itu selalu tambah-tambahan. The cross salib itu lambang plus, bukan minus. Allah tidak ingin mengambil apapun dari hidupmu. Percayalah, Tuhan itu sudah maha cukup. Kalau Tuhan mau ambil Ishak dari Abraham itu untuk mengujinya. Kalau Allah mengambil sesuatu dari hidupmu supaya jangan sampai kita tamak dan serakah, supaya jangan sampai hidup kita sirkulasi seputar harta duniawi. Kalau Tuhan minta sesuatu sama anaknya, seperti saya minta ice cream dari putra saya waktu masih kecil contohnya, bukan karena saya nggak bisa beli sendiri, tapi supaya saya ajari dia untuk sharing. Tahu nggak, Tuhan kita itu selalu memberkati. Dia tidak pernah mengurangi, dia selalu menambahkan. GBU itu artinya God increases you. Karena itu jangan sembarang kita bicara, tulis secara latah. Kalau kita nggak bermaksud di hati, jangan basa-basi katakan God bless you ya. Kata God bless you itu artinya may God increase you. I pray that God will increase you in every way. Bahwa Tuhan akan menumbuhkan bisnismu, Tuhan akan menambahkan keturunanmu. Sekarang masih tidak punya momongan, biar punya yang ke-1, bahkan kalau perlu dikasih 3 sekalian. Itu artinya GBU, God bless you. Kalau urapannya dulu segini, urapannya bertambah, pengaruhnya pun semakin jauh, ya, semakin meningkat apapun yang kau perbuat. Itu artinya God bless you, meningkatkan kita secara supranatural. Jadi jangan mengeluh sedikit yang kita miliki. Selama Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan di sisi kita, apapun yang sedikit 5 roti 2 ikan akan Tuhan multiplikasikan. Karena Allah kita memberkati, Allah kita meningkatkan, Allah kita menambahkan, Allah kita menumbuhkan. Yang penting bukan yang menanam Paulus atau yang menyiram Apolos, Tuhan yang memberi pertumbuhan. You know, kalau hari ini kita masuk ke dimensi berkat, anything that is in your hand, apapun yang ada di tanganmu, leftover, bahkan sisa-sisa pun akan bertambah. There is only one way, cuma ada satu jalan dalam Tuhan itu, ke atas. Pasti meningkat. Apapun yang kau pegang hari ini, yakini dalam dimensi berkat akan bertumbuh, akan bertambah, akan meningkat. Amin. Itu dia yang disebut dengan memberkati mereka. Karena itu hati-hati juga ya dengan julukan yang dipasang orang. Waktu saya kecil ya, ini ngomong antara kita nih. Waktu saya masih kecil dulu, saya sering dibully karena saya dulu bukan cacat sih, tapi lemah tubuh. Apalagi otak saya nggak bagus gitu kira-kira dayanya. Orang lain itu wordnya seberapa, teman-teman sebaya saya itu nggak bisa ingat nama saya sendiri bahkan.
atau nggak bisa mengingat untuk menulisnya, maksudnya ingat sih namanya. Banyak keterbatasan. Dari kecil saya dipanggil oleh teman-teman saya, anak kecil bisa jahat loh. Saya dipanggil sekelas idiot gitu, seperti orang yang blow on gitulah. Saya dipanggil dengan nama itu. Jadi saya waktu di masa-masa itu, masa kecil saya itu, saya percaya bahwa saya ini bodoh. Saya ini nggak punya bakat, saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini si on itu. Saya bertumbuh dewasa sampai Tuhan ubahkan paradigma saya. Be careful dengan gelar yang dipasang orang, julukan itu. Remember, Anda bisa mulai sebagai orang yang mungkin tidak seberapa IQ-nya seperti saya. Tetapi di tangan Tuhan hanya ada satu jalan, meningkat, bertumbuh, bertambah. Buat apa kita jadi kelinci dulu, tapi malas-malasan, ujungnya tertidur, tidak sampai ke garis finish. Lebih baik saya jadi kura-kura, tapi di tangan Allah saya akan sampai ke garis akhir. Saya akan jadi pemenang. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke dalam. Lihat ke atas, lihat ke depan. God will increase you. Janganlah letakkan, jangan biarkan juga, jangan hati-hati apa yang Anda yakini tentang dirimu sendiri. Aku tidak bisa, aku ini begini, aduh situasiku ini mati, aku mati kutu, ini sudah skakmat hidup. Be careful, jangan kasih titik, jangan bubuhkan titik di akhir kalimat yang belum diselesaikan oleh Allah. God is not over with you. Tuhan belum selesai dalam kehidupanmu. Ya, kalau Anda tidak tahu mau ngomong apa lagi, tidak ada komentar, not bad juga kalau minimal kita bisa berkata God bless you atau God bless me. Ngomong seperti pada diri sendiri seperti Yabes, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Itu nggak tamak serakah kok. Itu Alkitab, itu firman Allah. Dan memperluas teritori daerahku sehingga sakit tidak akan menimpaku. Kalau Anda tidak bisa, belum biasa bilang GBU, bilang dulu God bless me. May God bless me. Tuhan, aku tahu Engkau memberkati aku. Aku kesayanganmu. Aku biji matamu. Aku tidak layak memang. Aku belum sempurna, tapi Kau akan sempurnakan. God bless me. Ya. Nah, lihat ayat yang berikutnya. Kalimat berikutnya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perintah Allah yang pertama, bahkan bukan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Taurat datang kemudian. Perintah Tuhan pertama kepada manusia ciptaannya di hari H ketika mereka diciptakan adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Perintah ke-1 dalam kehidupan kita adalah untuk mengembangkan diri kita ke arah Tuhan. Kembangkan dirimu. Ya. Develop your skill, develop yourself. Kalau Anda tidak punya bakat, Anda tidak punya keahlian, develop your attitude. Kembangkan sikap hati yang benar. Percaya dalam Tuhan, di tangan Tuhan, it is going to lead you somewhere. Itu akan menuntunmu ke rumput yang hijau, air yang tenang. Jangan sekarang langsung kita tentukan price atau upahnya. Dengan iman aja percaya di tangan Tuhan tidak akan sia-sia. Perintah Tuhan pertama kepada manusia adalah beranak cuculah. Suruh menaklukkan bumi. Jadi kalau Anda hari ini sudah kena PHK, siapa tahu ada yang sampai kehilangan pekerjaannya. Beritahu sama diri sendiri. Katakan begini dengan iman. Aku memang kehilangan pekerjaan. Kalau saya, if I have no job, I will be the job. Kayak saya tidak punya pekerjaan, maka saya harus jadi pekerjaan itu. Saya memilih untuk tidak nganggur sekalipun sekarang saya di PHK. Saya akan cari apa yang saya bisa lakukan untuk memberkati orang lain, untuk bisa menolong, membantu orang lain. Mungkin bukan secara materi karena sekarang saya sedang kekurangan, tapi saya akan melakukan sesuatu. Saya akan proaktif. Kalau if I have no job, I will be the job. Jangan cari pekerjaan kalau memang belum waktunya untuk. Kalau kita memang nggak bisa dapat, nggak usah kita putus asa maksudnya. Tetap cari pekerjaan, tapi jangan putus asa. Jangan tunggu pekerjaan menerima Anda, baru Anda bekerja. Bekerjalah sekarang apa yang Anda bisa. Apa yang di depan mata, lakukanlah dengan segenap hatimu. Jangan pamrih, dikit-dikit mikirkan dengan cara ATM, ini nanti hasilnya apa, untungnya apa buat saya. Jangan begitu. Tidak semua pekerjaan itu sekarang mendapat gaji. Tapi pekerjaan itu panggilan Tuhan sejak Taman Eden. Adam dan Hawa tidak dibayar, tapi mereka diciptakan untuk bekerja. Diciptakan untuk memenuhi bumi. Diciptakan to tend the garden, untuk bisa memelihara Taman Eden. Beritahu sama diri sendiri, sekalipun sekarang saya jobless, saya tetap akan bekerja, saya tetap berusaha. Cari usaha yang baik, usaha yang benar. Jadilah CEO atau manajer, direktur atas dirimu sendiri. Jikalau Anda kehilangan company atau perusahaanmu,
Jadilah manajer atas hidupmu sendiri. Itu dia. Saya yakin orang yang begini akan dapat job. Karena kita bukan mulai bekerja ketika dapat pekerjaan. Tapi karena kita ahli dalam pekerjaan kita, kita dipekerjakan. Jadi mungkin jobnya bisa on and off, apalagi di masa susah. Tapi orang yang bekerja pasti akan memperoleh ladang penggembalaannya. Tidak mungkin tidak. Be the CEO of your own life. Ya, itu perintah Tuhan kepada manusia. Beranak cuculah, bertambah banyak, suruh berkembang biak. Ini bukan bicara tentang punya keturunan saja, tapi disuruh bekerja, suruh produktif. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Hidup saya itu selalu, saya wiringnya atau cara saya untuk mengkabel diri sendiri itu beda dengan orang-orang sebaya. Tidak merasa lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain, tapi saya punya prinsip yang mungkin saya bisa bagikan, yang saya hidupi juga, belum sempurna, tapi saya berusaha untuk selalu hidup dalam prinsip-prinsip tersebut. Saya terhubung, wiring saya, sistem saya di dalam diri saya itu, saya terhubung selalu pada keyakinan dan bukan pada perasaan. Saya tidak hidup dalam feeling saya. Kalau saya hidup dalam feeling saya tidak lihat hari ini sudah. Saya hidup dalam keyakinan. What I'm convinced of. Jadilah a man of conviction, of conviction. Jadilah manusia yang punya keyakinan. Dan saya selalu menimba dari sumur firman Tuhan. Hidupku tiap hari karena percaya, bukan karena melihat atau merasa. Dan cara saya berpikir adalah tertuju ke pewahyuan, bukan pengetahuan belaka. Saya terbuka tiap hari, Tuhan kembangkan. Aku mau bekerja sama dengan Roh Kudus, mengembangkan hidupku sendiri. Aku harus bisa memimpin diriku sendiri, sehingga saya tidak perlu diingatkan oleh orang, ayo saat teduh, saya nggak perlu. Di keluarga saya juga nggak pernah, Daddy, Papa, ayo doa, nggak pernah. Karena saya isi diri saya dengan pewahyuan-pewahyuan Allah. Saya tidak bergantung dengan pengetahuan semata-mata. Pengetahuan itu bisa ngeblok loh pewahyuan. Kalau orang sok tahu, hanya semata-mata dia punya pengalaman di masa lalu, pikirannya jadi tradisional. Orang seperti itu tidak bisa berpikiran maju atau forward thinking anymore. Apalagi kalau dihinggapi dengan roh agamawi, nah virusnya jadi. Tuhan tidak mau kita bergantung dengan pengetahuan kita, karena pengalaman kita itu terbatas. Tahukah, kalau dulu Anda gagal semalam-malaman mancing ikan, tidak satu pun ada di jaring Anda. Kali ini Yesus berkata tebar di sebelah kanan. Apa hubungannya sebelah kiri atau kanan? Tapi Tuhan secara spesifik berkata tebar sebelah kanan, lalu 153 ikan tertangkap dalam jala. Kalau rasul-rasul itu sok tahu, hanya bergantung dengan pengetahuan, dia tidak akan mau taat pada Tuhan. Dia akan kehilangan mujizat terbesarnya, tangkapan hari itu. Saya dorong Anda, jangan bergantung dengan pengetahuan semata-mata. Kita harus mengembangkan pengetahuan, yes. Tapi jangan izinkan pengetahuan menghalangi pewahyuan baru yang Tuhan berikan hari ini, supaya kita berjalan dalam dimensi berkat, bukan dalam dimensi hikmat manusia. Ya. Kalau kita lihat kiri kanan kita putus asa. Rasanya seluruh dunia ini akan tenggelam. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita akan jadi Abrahamnya di perjanjian baru. Yes, aku mati kutu sekarang, nggak bisa punya keturunan, tapi Tuhan berkata aku jadi bapak segala bangsa. Akan terjadi, Ishakku akan datang. Itu dia. Cara saya wire diri saya sendiri setiap hari itu adalah saya fokus ke visi. Saya fokus ke visi, bukan ke opini. Kalau fokus ke opini manusia, wah come and go. Hari ini berkata Hosana, minggu depan berkata salibkan dia. Saya berpikir secara visi, saya minta Tuhan selalu, tanda kutip, ganggu pikiran manusia saya, sehingga saya bisa melihat sesuatu. Saya kasih contoh. Tuhan itu tidak pernah menciptakan furniture atau mebel. Allah menciptakan, kalau kita baca ayatnya tadi, dia menciptakan pohon. Manusia yang punya visi, nggak tahu siapa yang pertama kali, bapak mebel itu siapa saya nggak tahu. Dia pertama kali lihat pohon, yang dia lihat adalah meja. Kok bisa ya? It must be God in his mind. Pasti ada Tuhan dalam pikirannya. Anak saya waktu masih kecil pernah tanya sama saya, karena belajar di sekolah tentang logam, itu dari tanah. Kok bisa orang tahu lumpur yang sama coklatnya, kiri kanan sama sekeliling semua tanah ya tanah. Mau warna apa? Nggak menarik sama sekali. Kok bisa tahu di dalamnya terkandung emas? Pasti ada orang pertama, bapak logam, yang memikirkan. Orang lain hanya lihat opini, hanya lihat kotoran. Ada orang yang dapat visi Tuhan, di dalamnya ada tembaga. Ada orang yang lihat pohon suatu hari,
dia melihat tiba-tiba, dia melihat kursi. Kok bisa? Minta hikmat sama Tuhan. Allah akan memberimu hikmat tersembunyi. Karena itu wire-nya jangan salah. Kalau kita tuh kabel-kabelan di dalam diri kita ini sudah nggak connect sama Kristus, connect-nya sama dunia, connect pada pikiran kita yang terbatas, pengetahuan kita yang kita jagokan, padahal ternyata kita gagal juga. Bukan karena kurang pengetahuan, kita gagal karena memang kurang penyertaan. Tapi kalau kita wire-nya dengan visi, Anda akan melihat sesuatu yang selama ini Anda tidak sanggup menangkapnya. Dimensi berkat, mata kita itu jadi berubah, diterangi seperti Yonatan makan madu, lalu bersinarlah kedua bola matanya. Orang lain lihat ketakutan, Yonatan melihat, mari kita sikat tuh Filistin, kita akan pulang membawa jarahan. Kok bisa? Kok bisa? Saya doa supaya Anda hari ini berjalan dalam dimensi berkat. Ketika Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, Tuhan itu bertanggung jawab. Kalau Tuhan suruh kita kembangkan, Tuhan akan beri kita modal. Dan modal itu tidak tentu loan dari bank. Modal tidak tentu duit atau uang. Tahukah iman adalah modal? Ibrani 1:11 ayat 1 berkata, iman adalah modal dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti, modal pula dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hanya orang yang punya visi yang bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa dari sesuatu yang biasa. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk meneguhkan ini di ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, behold, lihat. Tuhan bicara ke mata kita. Jangan lihat dunia, kita kecewa. Lihat sekeliling kita, putus asa. Rasakan angin, tenggelam kaki, seperti Petrus yang diberitahu sama Tuhan Yesus. Di mana imanmu? Lihatlah, berjalan dalam dimensi berkat yang kita rasakan itu Kristus dan firman-Nya. Yang kita rasakan Roh Kudus. Bukan berarti kita sangkali perasaan kita. Apa yang kita nyata-nyata rasakan dengan panca indera di sekeliling kita. No, tapi jangan biarkan itu jadi pemerintahmu. Pemerintahan Allah itu Kristus dalam hidupmu. Ya, hidup dari percaya, dari keyakinan, bukan dari pengetahuan semata-mata. Bukan dari perasaan apalagi. Ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu, I'm giving you, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan kenapa ciptakan pohon itu ada buah dan biji di dalamnya? Supaya lain kali manusia jangan manja dan berkata, ayo Tuhan ciptakan pohon lagi. Tuhan nggak mau ciptakan pohon lagi. Tuhan sekali ciptakan pohon, dalamnya ada, terus dia bertumbuh buah, di dalamnya ada biji. Manusia harus temukan potensi itu, lalu dia kembangkan. Lain kali, please jangan minta Tuhan ciptakan pohon. Lai, datang lagi Tuhan ke dunia, ciptakan pohon lagi. Jangan. Tapi Tuhan ciptakan idea. Ketika aku lihat biji itu, kasih aku hikmat. Kasih aku pewahyuan. Kasih aku pengetahuan. Kasih aku iman. Untuk bisa tahu di dalam buah pada pohon itu ada biji yang bisa aku kembangkan. Tahu nggak, di setiap pohon itu ada kebun pepohonan dan buah-buahan. Di setiap biji itu terkandung, kalau dikelola dengan benar, sebuah kebun yang sangat berhasil. Saya kasih 3 poin sederhana. Ya, dikatakan sini, aku memberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dengan kata lain, aku memberimu benih. Katakan benih. Nah, biji di sini artinya mimpi besar dengan modal kecil. Itu dimensi berkat. Bukan berarti tanpa modal sama sekali. Nggak imbang gitu loh, 5.000 orang makan tuh laki-laki saja ya, bisa puluhan ribu orang. Dibandingkan dengan 5 roti 2 ikan sebagai modal, itu nggak banding. Itulah dimensi berkat. Saya berdoa terjadi berkat tidak banding dalam kehidupanmu. Dan ujungnya tidak bisa kita bermegah dan berkata, ini karena aku. God is about to give you that miracle. Tuhan akan memberiku mujizat itu. Ya, biji di sini artinya Tuhan memberimu mimpi besar dengan modal kecil. Bukan berarti harganya kecil ya. Kalau Anda anak mau belajar, kalau anak muda, nah, kadang-kadang Tuhan suruh kita sacrifice, tapi modalnya kecil dibanding dengan mujizat yang besar yang Tuhan akan beri. Ya, ini bagian kita. Nomor 1, tulis apa artinya Tuhan memberikan pada kita benih. Pertama, temukanlah potensi dan hargailah awal sederhana. Write that down. Temukanlah potensi dan hargailah awal sederhana. Itu maksudnya Allah memberikan kepadamu benih. Allah memberikan kepadamu biji. Temukanlah potensi Anda sendiri dan hargailah awal sederhana. Jangan kecewa di alfa sebelum omega. Siapa kecewa di alfa, dia tidak akan kelihatan omega. Siapa kecewa di kejadian, dia tidak akan dapat wahyu atau pewahyuan dari Allah.
Apa artinya 5 roti 2 ikan? Tuhan, apa ini? Sisa-sisa. Kalau kita makan restoran tapau, ini cuma tinggal tulang belulang, bisnisku ini sudah jadi begini. Emangnya masih bisa jadi apa? Serpian-serpian terlalu kecil. Jangan pernah berkata seperti itu. Ingatlah, minta Tuhan urapi matamu dan mataku untuk melihat potensi dalam serpihan kita. Dan hargailah awal atau kembali lagi awal, sederhana. Yang kedua, ya. Yang kedua, rajinlah bekerja dan tolaklah untuk lamban. Saya ulangi yang tadi kan, be the CEO of your own life. Saya kerja hari ini bukan karena saya dibayar. Saya dibayar karena saya bekerja. Bukan saya bekerja karena dibayar. Ambillah job saya tetap akan bekerja. Karena orang berfungsi itu tidak bisa ditahan. Orang berbuah itu mana bisa. Orang berapi-api mana bisa dipadamkan. Orang berbuah mana bisa kita paksakan kembali ke dalam pohonnya kalau buahnya sudah keluar. Saya bekerja untuk Tuhan, memberkati orang lain dan sebagainya, itu bukan karena saya dibayar. Karena itu sudah jadi mandat, mingting dalam bahasa Chinese-nya. Terus menjadi destiny of my life. Do you know work is not evil? Taman Eden itu sebelum dosa masuk sudah ada yang namanya work, pekerjaan. Ya, rajinlah bekerja. Baik di dalam pekerjaan Anda atau Anda kehilangan pekerjaan, pokoknya rajinlah bekerja. Tuhan akan tunjukkan Anda bisa kerjakan apa. Dan tolaklah untuk lamban. Ada pepatah seperti ini kan? Serigala berbulu domba, betul ya? Nah itu bahaya, jangan sampai kita jadi gitu. Sebenarnya serigala tapi bajunya aja domba, itu menipu. Tapi kita boleh jadi domba berbulu serigala. Kita harus punya hati seperti domba, tapi mental seperti serigala. Serigala sebenarnya adalah hewan yang sangat mulia sih kalau di dalam nature, alam semesta. Serigala itu, dia itu akan kejar mangsanya. Setelah dia dapat, cukup, baru dia akan pesta makan bersama-sama. Kebanyakan kita kan begini kalau yang lamban bekerja. Kita pesta dulu, ntar kalau duit habis, kita baru bekerja mati-matian. Nah, belajarlah jadi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Serigala itu tangguh bekerjanya. Dia kejar itu, teamwork sampai dia dapatkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga harus seperti itu. Janganlah kita cepat-cepat putus asa, dan juga jangan cepat-cepat pesta. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tolaklah untuk lamban. Dan percaya, hari tuaian akan tiba. Jangan hitung-hitung sekarang. Menabung itu jangan terus dipecahkan tuh celengan. Belajar dari serigala. Kita boleh jadi domba, tapi jangan lemah. Kita lemah lembut boleh, jangan lemah lunglai. Oke? Kita dalamnya itu mudah diajar, seperti domba-domba yang sangat-sangat nurut dengan gembalanya. Tapi kita punya mentalitas kegigihan, ketekunan, kepantang menyerahan, kesabaran untuk menunggu nanti baru kita makan bersama. Itu pada serigala ada kriteria-kriteria yang saya sebutkan. Jadilah domba. Dalam hati ini domba tenan, domba sejati. Tapi bulunya berbulu serigala. Kita berani bayar harga, berani susah, berani gotong royong, berani berjerih lelah, berani berkeringat, berani berdarah-darah. Untuk apa yang Tuhan katakan, itu menjadi milik kita. Untuk janji-janji Allah dalam kehidupan kita, kita harus tangguh, tahan banting, tidak lemah, tidak manja. Ada orang Kristen, kebanyakan orang Kristen kalau di dunia sekuler, kalau tidak mengerti poin ini, akan jadi domba dengan alasan dia adalah domba. Dia jadi orang yang swak. Orang-orang non yang tidak percaya Kristus saja lebih tangguh, lebih tahan banting. Kita harus kuat, karena hari-hari ke depan kita harus tahan banting. Kita harus tahan diterpa angin. Yang terakhir, teruslah menabur. Bahkan saat menuai, itu dia maksudnya benih. Ingatlah, dalam suksesmu hari ini, kalau Anda hari ini berhasil, jangan makan semua hasil tanahnya. Tidak semua jagung harus Anda bakar atau Anda parut. Ada jagung harus kembali ke tanah. Ada berkat yang harus kembali ditabur. Ingat itu, di dalam sukses setiap kita, ada benih potensi untuk masa depan. Tapi sebaliknya, apa yang merupakan serpian hari ini seperti biji benih sudah seperti abu dan pecahan. Di dalamnya terkandung potensi
yang akan membawa kita pada sukses di masa depan. Nanti kalau sukses jangan lupa Tuhan. Kalau kita berhasil, ingatlah, dalam keberhasilanmu, pumpung di depan, lari lebih kencang. Banyak orang kalau sudah ada di depan, dia lamban-lamban seperti kelinci yang tidak sampai ke garis finish itu. Mentang-mentang lawannya kura-kura. Nggak ada orang yang bisa, nggak ada. Kalau kita lengah, kita akan dibalap. Ingat ya, kalau sudah berhasil dan sukses suatu hari nanti, tuayan telah tiba. Jangan kita berfoya-foya. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Ingatlah bahwa di dalam setiap sukses itu, tidak semua untuk dinikmati. Ada yang untuk dinikmati. Ada yang harus kita kembali mencucurkan dengan air mata. Kalau nggak gitu, tidak akan ada lagi tuayan di masa depannya. Di dalam suksesmu, di dalam setiap buah yang hari ini kau bawa pulang dengan menari-nari ketika panen buah, apa katakan apel dan sebagainya, ingatlah, di dalam buah itu ada biji yang harus Anda kelola. Tapi sekarang di hidupmu mungkin bukan buah. Banyak orang seperti benih lagi, abu, pecahan. Ingatlah, ada kebun buah-buahan menantimu. Jadi jangan kecewa. Taburlah dalam susah. Taburlah juga semakin kencang nanti ketika Anda sudah dalam tuayan. 1, 2, 3, dimensi berkat, begini caranya jalan. Temukanlah potensi, hargai dan hargailah awal sederhana. 2, rajinlah bekerja dan tolaklah untuk lamban. 3, teruslah menabur, bahkan saat menuai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdoa. Ulurkan tanganmu sekarang ke depan. Sekali lagi, saya mau berdoa buat Anda sebelum kita nyanyikan satu lagu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dengan iman, saya ajak kita semua masuk ke dalam dimensi Tuhan, bukan dimensi manusia, di mana mujizat ada, dan mujizat itu adalah warna. Hingga hidup kita bukan hitam putih, hanya usaha manusia jatuh bangunnya. Ada warna lain yang Tuhan sediakan yang bukan dari hasil usahamu. Mimpi besar itu akan terjadi, digenapi dengan modal yang sekecil-kecilnya. God will give you wisdom. God will give you strength. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.